وعلى سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته أولي الخيرات والكرامات. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sedang jemaah Ramadan rahmatullah, pada malam hari ini kita diberi Allah kesempatan untuk kembali berkumpul di masjid Baitul Hikmah ini. Semoga Allah memberkati kita. Waktu saya masih mahasiswa ini masih belum ada lagi. Saya tamat tahun 95. Bapak dan Ibu yang berbahagia, judul yang disampaikan kepada saya itu Ramadan Bulan Tarbiyah. Sebenarnya judul itu pun belakangan ini orang mau membikinnya supaya agak sedikit keren ketika ceramah. Nah, kalau tarbiyah itu setiap hari, ya. Jadi barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, itu ukurannya tiap hari. Bukan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, tapi setiap hari lebih baik. Sebenarnya setiap hari itulah tarbiyah bagi orang Islam. Tapi Ramadan itu kenapa diutamakan? Karena Ramadan itu diturunkan sumber dari hikmah itu, sumber dari pendidikan itu, ilmu faham fikih, yaitu Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sampai di sana. Selanjutnya itu tentang puasa lagi. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan terhadap petunjuk tersebut serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, Al-Quran itu menjadi sumber dari segala sumber hukum Islam yang kemudian dijelaskan oleh wahyu Allah yang dalam hal ini tidak berupa ayat Al-Quran, tapi kepada Rasulullah SAW yang dikeluarkan menjadi sunnah dan hadis beliau. Itu sebenarnya termasuk wahyu Allah, tapi posisinya tidak sama dengan Al-Quran yang spesial. Dialah penjelas dari Al-Quran itu sendiri. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, di dalam bulan Ramadan ini kita memang betul-betul diajar. Pendidikan itu adalah bagaimana menjadikan manusia itu betul-betul menjadi manusia yang seutuhnya. Dalam Islam, pendidikan itu, tarbiyah itu adalah untuk pertama menjadikan orang-orang bertauhid. Yang kedua, membangunkan jiwanya, rohaninya, mendidik rohaninya agar jalan dalam tauhid itu, dalam menuju kepada ketakwaan, keikhlasan. Kemudian bagaimana mendidik raganya, bagaimana orang-orang Islam itu agar jiwa jasmaninya ini kuat-kuat. Al-mu'min qawi ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Orang beriman yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada orang yang beriman tapi lemah fisiknya. Karena kalau orang yang beriman yang kuat ini, kalau laki-lakinya kuat, itu banyak yang bisa dikerjakannya. Perang oke. Mencangkul ke sawah oke. Membantu ibunya di rumah oke. Membantu istrinya di rumah oke, sebab dia kuat. Tapi kalau dia lemah, berjalan saya nggak pandai ya. Nah, akan membebani orang lain. Nah, oleh karena itu, orang beriman yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada orang yang badannya, fisiknya lemah. Karena para sahabat, kalau kita lihat dalam sejarah, itu di bulan Ramadan juga perang. Dan kalau Anda pergi ke Arafah, ke Masjid Mekah itu, ketika Ramadan itu musim panas itu. Ya, biasanya musim panas. Musim panas itu para sahabat berperang. Awak seketika sama saja itu ambil kali pasir malah. Orang perang kita nak makan, nak minum. Kita ini manja kali ini.
Padahal di rumah ada AC gitu loh. Tapi di masjid kadang-kadang jemaah apa? Hah, amin. Baru mana AC gitu. Saya juga pengurus masjid. Nah, itu kira-kira. Jadi kita kadang-kadang manja. Ini tidak apa-apa lah. Sepanjang pengurus mampu ya, atau di AC dan jabatan kan. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Jadi itu yang diinginkan dalam bulan Ramadan ini, menyadarkan kembali itu agar para mubali, para ustaz, para guru menyampaikan, ayo kita mentarbiah diri kita, mendidik diri kita, jiwa kita untuk bertauhid, menjalankan ajaran Rasulullah secara benar, kemudian mendidik raga kita agar kuat dan membangun pemikiran kita serta akal kita lebih baik di masa depan. Banyak definisi tentang tarbiyah, tapi kira-kira itulah yang bisa kita sampaikan pada topik yang singkat ini. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Dengan kita membiasakan diri menahan haus dan lapar itu, sebenarnya kita sudah mendidik fisik kita untuk bisa memiliki al-mana'ah al-qawiyah, imunitas yang tinggi. Orang kalau puasa ini imunitasnya lebih tinggi, asal puasanya benar. Kalau puasanya benar, imunitasnya meningkat. Biasanya orang kalau tidak bulan puasa, kalau minum es sedikit dia flu. Tapi kalau bulan puasa, kalau sedikit es dia tidak flu. Tapi sedikit ya, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti terledor juga itu, bisa demam juga. Jadi ketika bulan puasa, sepanjang kita puasa dengan cara yang benar, imunitas kita meningkat. Nah, kemudian kalau kita membiasakan diri dengan bertahan dengan puasa yang benar, kesehatan kita bertambah. Sumu tasihu. Berpuasalah kamu dengan cara yang tepat, maka kamu akan sehat. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Lalu di bulan Ramadan ini juga Rasulullah SAW, Inna Jibril kana yalqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kulla lailatin fi fayudarisul Quran. Pada bulan Ramadan ini Nabi tadarus dengan malaikat Jibril. Jadi Nabi itu kan hafiz Quran itu. Hafiz Quran kan Nabi ya. Jadi kalau Anda hafiz Quran itu 30 juz sudah hafal, tapi itu masih baru tahap yang belum tinggi. Harus pakai sanad. Nah, kalau hafiz Quran itu sudah pakai sanad, bacaannya sudah menciplak bacaan Nabi yang sab'ah ahruf itu, atau tidaknya nanti belajar 7 qiraat atau yang ada 10 asyarah dan sebagainya, tapi yang disepakati 7 itu dengan sanadnya kepada Nabi. Nah, itu baru tingkatnya diakui di dunia internasional. Nah, Nabi sendiri yang hafiz Quran itu juga murajaah kepada Jibril setiap Ramadan. Ya. Sampai beliau wafat, beliau tetap murajaah. Maka itulah penekanannya bahwa setiap orang mukmin ini seharusnya memurajaah Al-Quran setiap bulan Ramadan, sebagaimana baginda Nabi SAW memurajaah hafalan Quran beliau kepada Jibril yang Allah perintahkan untuk datang setiap malam kepada Nabi. Nah, ini sejarahnya begitu. Maka bulan Ramadan adalah bulan tadarus Al-Quran. Jadi begini, banyak di antara kita ini sebenarnya kalau diuji satu persatu jemaah ini ke depan, bacaan solat Anda coba baca. Kami simak, ada 9 juri. Juri qiraahnya, juri adabnya, juri iramanya. Itu banyak yang tidak lulus. Ini jujur-jujur ya. Bagaimana macam bo, dal, bagaimana dal, wo, po, lo, bagaimana tafkim dan tartibnya dan segala macamnya. Dan ini bagi orang laki-laki, sebenarnya perempuan juga. Salah satu harga diri seorang laki-laki di dalam dunia Islam, dia harus mampu menjadi imam yang baik. Nah, kok yang lebih ini mengadi berarti oleh aku kan dua laki-laki. Udah ada laki-lakinya. Kok ada laki-laki ada jadi imam. Semestinya. Nah, jadi jangan lagi laki-laki kan dua. Kenapa? Baca Al-Quran sudah selesai. Nah, jadi padahal dia harus jadi imam. Kadang-kadang jamaah panusi itu apa-apa? Dek karena nyok syariah, mandang laki-laki baca Al-Quran salah saya kok, rasa kemuntah ya, tapi karena imam itu perlu dipikir, itu kira-kira penderitaan kaum ibu ya. Sebagian yang pari gitu. Jadi salah satu hiasan harga diri seorang laki-laki itulah engkau harus memiliki bacaan Al-Quran yang layak untuk jadi imam. Kalau tidak di sholat Jumat di rumah bagaimana? Tidak perlu lama rancang-rancang, emang tertil
Khalil Husari sila jadi itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu irama nahwan biasa saja. Tapi yang jelas makharijul hurufnya tepat, tajwidnya tepat. Itu yang sangat kita tekankan kenapa dalam bulan Ramadan ini menjadi bulan tarbiyah. Kemudian yang ketiga, di dalam bulan Ramadan ini kita dididik untuk sabar. Sebab wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dalam Al-Qur'an kan ada baca itu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ulama menafsirkan as-sabr itulah as-saum. Minta tolonglah kepada Allah dengan puasa dan salat. Mahwa salat? As-salah fil haqiqah maknanya adalah ad-du'a. Kalau kita baca itu tafsir mana salat itu, dalam berbagai kita itu banyak ad-du'a. Dalam salat itu kita berdoa terus saja itu. Doa itu dalam salat itu. Baru Allahu Akbar, kemudian apa lagi? Doa iftitah adalah doa, baru memuji Allah sekali langsung doa. Kemudian baca Al-Fatihah, puji-puji sedikit, ihdinas siratal mustaqim, doa lagi. Rukuk doa lagi, sujud doa lagi. Hampir 80% doa. Apalagi kalau ayatnya ayat doa lagi. Jadi dari salat itu lebih makna doa. Oleh karena itu minta tolonglah dengan sabar dan salat. Sabar itu adalah puasa. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, maka mendidik melatih jiwa sabar itu sangat kental sekali dalam bulan Ramadan. Walaupun dionggokan makanan di muka awak, tapi kalau belum masuk waktu maghrib, kita tidak akan makan. Karena kalau kita makan, rugi sendiri. Batal puasa Anda, puasamu batal, kau sendiri tanggung, tak orang lain tanggunglah. Oleh karena itu, maka orang akan berhati-hati untuk tidak makan. Sampai nanti maghrib datang waktunya dan muazin memandangkan azan. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Lalu kemudian di dalam puasa itu kita juga diajarkan, dididik untuk menahan diri dari berbuat dusta, batil dan omong yang tidak berguna. Termasuk sebenarnya chatting-chatting yang tidak berguna. Ya. Pakai HP, melihat-lihat yang tidak berguna, yang menyengsarakan hati, yang awak sepannya orang tak tahu juga, awak senang pannya mencari akhir kan. Padahal orang yang tidak tahu dengan kita, kenal pun dia tidak. Tapi kita yang pusing melihatnya. Nah, itu sangat tidak dianjurkan. Yang benar-benar sajalah dalam bulan Ramadan ini dikerjakan, jangan yang merugikan kita. Oleh karena itu dalam hadis dikatakan, laisa siyam minasyarabi wat ta'am wahdah, walakinahu minal kidri wal batil wal lahwi. Bukanlah yang dimaksud berpuasa itu hanya sekedar tidak makan dan tidak minum saja, tapi berpuasa itu menjauhkan diri dari yang berbuat dusta, berkata-kata yang tidak benar, mau tahu orang, malu gaya orang, menipu orang, batil, perbuatan-perbuatan batil, dan omong kosong yang tidak berguna. Kadang-kadang kan karena banyak senda gurau berlebihan, dibicarakan pembicaraan yang tidak berguna. Kaum muslimin hamba Allah itu juga dididik di Ramadan ini agar kita tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, lalu dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh kaum muslimin, maka akhirnya manusia ini diharapkan kaum muslimin ini menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Dari perjuangan itu ada yang bertakwa, ada yang gugur di tengah jalan, tidak jadi sampai bertakwa. Tetapi tetap semuanya dinilai Allah pada dasarnya. Hanya tentu sesuai dengan ukuran amal dan niat yang kita lakukan. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Tetapi dari tahun ke tahun setidaknya ada peningkatan dari nilai ibadah puasa kita. Karena setiap tahun kita dididik untuk menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya melalui seluruh ibadah. Jadi bertakwa itu kaum muslimin bukan dengan puasa saja, tapi dengan seluruh ibadah ujungnya adalah ketakwaan. Puasa adalah satu bentuk ibadah khusus, bulannya khusus untuk Ramadan dan kaifiahnya dikhususkan, serta pada bulan Ramadan ini dibukakan berbagai macam fadilah-fadilah bagi kita untuk memperlancar proses kita itu menuju ketakwaan. Dan ini fasilitas tidak ada di bulan-bulan yang lain. Nah, kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, oleh karena itu maka perbanyaklah kita di bulan Ramadan ini untuk mentadaburi Al-Quran, membaca
sejarah hidup para nabi dan rasul serta orang-orang soleh, dan memperbanyak doa agar kita betul-betul mampu mendidik diri kita, keluarga kita, masyarakat kita menjadi hamba Allah yang insan kamil, orang-orang yang muttaqin. Saya kira kita manai Ramadan sebagai bulan pendidikan tarbiyah itu adalah kebersamaan kita semuanya untuk saling mengingatkan anak-anak dididik untuk menjadi anak yang soleh, dan orang tua dididik juga menjadi orang tua yang soleh. Sebab orang tua soleh juga, tidak boleh anak saya yang soleh. Dan kita para orang tua itu juga adalah anak dari orang tua kita. Maka pada bulan Ramadan ini, untuk mendidik jiwa kita dekat dengan Allah, dekat dengan orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, maka perbanyaklah doa bagi orang tua kita. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi orang tua itu harus baik-baik pada anaknya. Kalau dia tidak baik kepada anaknya, maka sepanjang cara sayangnya itu yang Allah beri. Kalau dia sayangnya separuh, ya separuh dia dapat. Karena kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah orang tuaku dan rahmatilah mereka sebagaimana mereka menyayangi waktu kecil. Nah, kalau kita menyayangi anak waktu kecil tidak bagus, maka segitu pula anak minta kepada Allah. Maka orang tua harus sayangi anaknya waktu kecil sebesar-besar sayang. Ketika anak memintanya rabbayani shaghira, maka contohnya ketika kita sayangi anak kita, begitu Allah sayangi kita, diminta oleh anak. Tapi ketika orang tua menyayangi anaknya tidak standar, ya permintaan anak sebagaimana kita menyayangi dia itu pada Tuhan. Jadi itu berbalas jadinya. Oleh karena itu, hati-hatilah jadi orang tua, Anda calon-calon orang tua dengan anak-anak nanti bagaimana menyayangi anak sesuai dengan standar Al-Quran dan Sunnah. Supaya doanya rancak dapat dewa. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.